Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Arganisa Gesekita dari kelas 1G Manajemen Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini dalam UAS Etika Bisnis, saya akan membahas tentang analisis kasus. Dan salah satu yang saya ambil adalah dari PT KAI. Dari PT KAI ini, atau kita sebut dengan PT Kereta Api Indonesia, adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa keangkutan kereta api di Indonesia. Pada tahun 2005 silam, PT KAI diketahui melakukan manipulasi atas laporan keuangannya. Manipulasi laporan keuangan merupakan suatu tindakan menyembunyikan kegagalan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan, sehingga informasi yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dari kasus ini bermula pada ketidaksediaan komisaris PT KAI untuk menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Dan beliau pun berpendapat bahwa dalam hasil audit atas laporan tersebut telah dimanipulasi. Kejanggalan yang ada di dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005 antara lain yaitu PT KAI memasukkan pajak pihak ketiga yang sudah 3 tahun tidak pernah ditagih oleh pendapatan. PT KAI masih belum membebankan seluruh nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan atas inventarisasi yang dilakukan tahun 2002. Dan PT KAI ini menyajikan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan penyertaan modal negara dalam keadaan raca atau diakui sebagai utang. Serta manajemen PT KAI juga tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang harusnya itu dibebankan oleh pelanggan atas jasa angkut. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam laporan keuangan ini membuktikan bahwa akuntan dari PT KAI tidak melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Jadi penyimpangan terhadap standar akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan ini termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Jadi selain itu, kasus ini juga terjadi karena komunikasi antara komite audit, kewajiban mengajak auditor mendiskusikan masalah audit atau di saat audit berlangsung tidak memenuhi dengan baik. Dan pada akhirnya komite audit justru tidak menandatangani. Jadi komite audit ini tidak menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit setelah laporan audit diterbitkan. Dalam analisisnya PT KAI, analisis kasusnya dilihat dari kasus manipulasi laporan keuangan ini. Jika dikaitkan dengan teori etika, maka kasus ini termasuk dalam pelanggaran etika, sebab ada beberapa etika yang dilanggar. Salah satu teori etika yang dilanggar adalah kasus ini adalah egoisme etis, di mana manajemen melakukan manipulasi ini demi keuntungan dan kepentingannya sendiri, yaitu agar terlihat telah berhasil mengelola perusahaan. Jadi atas manipulasi yang dilakukan manajemen ini akan sangat merugikan pihak yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Selain melanggar teori etika, PT KAI diketahui juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan yang terdiri dari tanggung jawab profesi, terus kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Dari sisi standar kode etik akuntan manajemen ada beberapa juga yang dilanggar, yaitu kompetensi, creative accounting, dan fraud. Dari analisis pelanggaran kode etik yang dilakukan manajemen atas kasus manipulasi ini dapat disimpulkan bahwa kasus ini termasuk dalam pelanggaran etika profesi dalam bidang akuntansi. Atas pelanggaran ini PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu direksi PT KAI yang saat itu terlibat mewajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara
karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan. Auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan PT KAI juga dinyatakan terlibat dalam kasus manipulasi ini. Atas keterlibatan tersebut, Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 6 Juni 2007 membekukan izin para auditor eksternal selama 10 bulan. Selain itu, para auditor eksternal juga diwajibkan membawa sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara. Jadi dilihat dari kasus di atas, profesi akuntan menuntut profesionalisme, netralis, dan kejujuran. Dan beberapa kode etik profesi yang belum diterapkan secara maksimal akan sangat menyesatkan banyak pihak seperti investor, karyawan, customer, pemerintah, dan yang lainnya. Dan selanjutnya PT KAI dan perusahaan-perusahaan lain diharapkan dapat bertindak lebih profesional dan jujur sesuai pada prinsip etika profesi yang berlaku. Maka saran yang dapat diberikan agar agar kejadian manipulasi seperti halnya pada PT KAI tidak terjadi lagi dapat diminimalisir. Contohnya yaitu perusahaan harus menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Hal ini diperlukan agar dalam menjalankan tindakannya, perusahaan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam menyajikan laporan keuangan harus selalu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketika akan melakukan audit untuk laporan keuangan, perusahaan harus memilih kasa auditor eksternal yang kompeten dan profesional. Yang keempat, harus memaksimalkan komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal untuk mendiskusikan masalah audit saat audit berlangsung. Terus yang kelima ini, audit atas laporan keuangan harus disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada untuk menghindari adanya manipulasi seperti itu. Jadi di sini mengenai manipulasi kasus dari PT KAI sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.